Sampun siap? Sampun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita sebelumnya membahas tafsir surat Al-Humazah. Maka untuk pertemuan kita malam hari ini kita akan melanjutkan pada surat atasnya, yaitu surat Al-Asr wal Asri. Harapannya dengan mengetahui makna, tafsir, keterangan, menambah kekhusyuan kita, menambah keimanan kita. Karena pentafsir-pentafsir Al-Quran pastilah merujuk pada pentafsir-pentafsir ulama-ulama sebelumnya sampai kepada pentafsiran dari Rasulullah SAW. Jika tidak ditemui, maka pentafsiran dari para sahabat. Jika tidak ditemui, maka pentafsiran dari tabi'in, tabi'inat tabi'in. Jika seseorang hanya bermodal mengetahui bahasa Arab, kemudian mengotak-atik sendiri tanpa memiliki guru, tanpa memiliki sanad, maka jika benar sekalipun maka dihukumi salah. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berkata fi kitabillah di dalam urusan Al-Qur'an, mentafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi dengan ra'yunya sendiri, pendapatnya sendiri, tanpa didasari berguru, tanpa didasari memiliki sanad yang jelas, andaikan pentafsirannya sendiri itu benar sekalipun, faqad akhta, maka dia sungguh luput, maka dia sungguh telah mengerjakan kesalahan. Jadi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini rujukannya adalah dari tafsir Ibnu Katsir diperkuat dengan tafsir-tafsir dari kitab yang lainnya. Tentunya tiap pentafsir nanti memiliki penjabaran sendiri-sendiri tergantung dengan mustami'in atau audien yang sedang dihadapi. Kita mulai Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asri, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yaitu zaman yang menjadi aktivitasnya manusia baik di dalam kejelekan maupun di dalam yang kebaikan. Itu dikatakan al-asr.
Sehingga terkadang kita memaknainya demi masa atau demi waktu. Juga diperkuat di dalam tafsir Al-Khazin, dijelaskan wal asri adalah ad-dahru, masa atau waktu secara keseluruhan. Kemudian juga ada pentafsiran yang dimaksud wal asri adalah waktu asar. Waktu asar, yaitu waktu min akhirin nahari, dari akhirnya waktu siang. Nah, kemudian beberapa penjabaran, pentafsiran menjelaskan jika dimaknai wal asri, Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu, atau Allah bersumpah demi waktu asar secara khusus. Karena waktu asar adalah waktu dilaporkannya amalannya makhluk, amalannya manusia secara harian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita beramal di dalam sehari semalam, maka amalan kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu subuh dan di waktu asar. Allah akan bertanya kepada malaikat pencatat amal, wahai malaikat, bagaimanakah engkau meninggalkan hambaku? Maka malaikat itu mengatakan, yang mencatat amal itu mengatakan, ya Allah, aku meninggalkan hambamu keadaan mengerjakan sholat. Demikian pula dengan yang malaikat berjaga menulis amalan manusia dari subuh sampai asar. Ketika asar telah datang, mereka ikut sholat berjamaah. Nah, kemudian malaikat itu akan naik ke langit, kemudian ditanya oleh Allah, wahai malaikat, bagaimanakah engkau meninggalkan hambaku? Maka mereka mengatakan, aku meninggalkan hambamu ya Allah, keadaan yusallun, mereka keadaan sama sholat. Ini secara yaumiyah. Nah, kemudian ada lagi pelaporan amalan itu secara subuhiyah, 7 harian, yaitu amalan dilaporkan ketika hari Senin dan ketika hari Kamis. Makanya Rasulullah SAW beliau mensunnahkan puasa Senin dan Kamis. Beliau mengatakan, aku senang jika amalanku dilaporkan kepada Allah keadaan aku menjalankan puasa, yaitu puasa Senin dan Kamis. Nah, kemudian ada laporan secara tahunan, yaitu ketika hari Lailatul Qadar, ketika malam Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini Allah berfirman wal asri, demi waktu asar, atau tanpa mencantumkan asar, demi waktu, demi masa. Para ulama mengatakan bahwasanya jika Allah bersumpah, maka ketika Allah akan memulai dengan peristiwa atau perkara yang agung, maka Allah akan bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya. Contohnya di sini wal asri, demi masa atau demi asar. Atau di dalam surat yang lain wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya matahari. Atau terkadang Allah bersumpah dengan wal-laili idza yaksha, dan macam-macam yang lainnya. Jadi kalau Allah bersumpah sebelum memulai peristiwa atau perkara yang sangat-sangat penting, Allah akan memulai sumpahnya dengan menyebut makhluk-makhluknya. Ini adalah haknya Allah.
Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika makhluk itu kepingin bersumpah, maka mau tidak mau hanya satu yang diperbolehkan, yaitu bersumpah dengan namanya Allah, kemudian sifatnya Allah, uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah. Harus bersandar kepada 4 perkara itu. Jika tidak, maka hukumnya haram, hukumnya dilarang. Seseorang bersumpah dengan namanya Allah, contohnya demi Allah. Kalau bahasa Arabnya billahi, wallahi, tallahi, maknanya sama, demi Allah, dengan namanya Allah. Atau di situ disandarkan kepada segala sesuatu yang Tuhannya adalah Allah, berarti rububiyahnya Allah. Contohnya warabbil Ka'bah. Ada Rabb di situ, rububiyahnya Allah. Aku bersumpah demi Tuhannya Ka'bah. Siapa Tuhannya Ka'bah? Kembalinya pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di situ orang-orang Bani Israel yang beriman di zaman Nabi Musa, mereka pasti akan bersumpah wa Rabbi Musa wa Harun, demi Tuhannya Musa dan Nabi Harun. Siapa? Otomatis kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewajibannya makhluk jika pengen bersumpah. Harus di situ diawali dengan namanya Allah, atau sifatnya Allah, atau uluhiyahnya Allah, atau rububiyahnya Allah. Jika tidak, maka sumpahnya berdosa dan hukumnya ketika mengerjakan, maka hukumnya adalah haram. Contoh orang-orang zaman dulu, mereka mengatakan bil Uzza, demi berhala Uzza, wallata, demi berhala Lata. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau di situ bersumpah dengan Tuhan-Tuhan yang diakui sebagai Tuhannya ya agama-agama yang non-muslim. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram. Ketika itu terucap, maka Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang bersumpah billati wal uzza, barang siapa yang mengatakan aku bersumpah demi berhala Lata dan berhala Uzza, maka kafarohnya adalah falyakul la ilaha illallah. Hendaknya dia mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seseorang bersumpah, di situ isinya adalah pengen mengerjakan sesuatu tapi ditaklik dengan suatu agama. Fahuwa kama qala. Jadi di dalam hadis dijelaskan Rasulullah niku dawuh, barang siapa yang bersumpah akan menetapi agama selainnya Islam dengan taklik, maka fahuwa kama qala. Ketika takliknya itu terjadi, pengaitnya atau penghubungnya itu terjadi, maka dia benar-benar beragama non-muslim sampai dia mengucapkan syahadat kembali. Contohnya begini, demi Allah, nek aku sampai kerja nenggone kelenteng, mongko aku iki agamaku wis dadi agama Buddha. Nah, dia bersumpah seperti itu. Nah, dilalah qadarullah kersaning Gusti Allah, suatu saat dia di PHK umpamakan. Sebagai kepala keluarga enggak ada maisah yang lain, kudu kerja.
Nah, ternyata akhirnya dapat pekerjaan di situ kerjone nang ngene kelenteng. Nah, maka takliknya akhirnya terjadi. Fahuwa kama qala. Maka dia supaya mengucapkan kalimat syahadat untuk mengulangi ya syahadatnya kembali. Bagaimana dengan menyebut namanya Allah yang dikaitkan dengan nadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadru utawi nadar iku yustakhraju min bakhilin. Nadar kuwi metu sangka lisane wong sing bakhil, wong sing medit. Hadisnya sahih. Jadi wong nek diluk-diluk nadar kuwi ciri-cirine wong medit. Kenapa kok bisa? Ternyata dikupas di dalam tafsirnya, lah yo wong ngarepe ngamal apik wae nunggu cita-citanya terlaksana. Aku nadar, aku sumpah mewajibkan diriku sendiri demi Allah engko nek aku keterima kerja kabeh dulur-dulurku iki bakal tak traktir kabeh umpamakan. Dilalah kersane Gusti Allah keterima kerja. Maka dengan keterima kerja itu otomatis dia harus menunaikan nadarnya, yaitu sodakoh neraktir ya kerabat-kerabatnya itu, keluarganya itu. Nah inilah yang dikatakan bakhil. Yang kata ini neraktir nunggu cita-cita terlaksana kan gitu. Arepi sodakoh wae kok pelit men, mbok ya gak usah nunggu cita-cita terlaksana, pengen sodakoh ya dikerjakan saja. Inilah yang dimaksud sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nadru yustakhraju min bakhilin. Nadar kuwi metu sangka ucapane wong sing medit. Tetapi walaupun nadar itu hukumnya makruh, ora oleh angger-angger nadar hukumnya makruh, tetapi ketika nadar itu sudah terucap, maka hukumnya wajib untuk menunaikannya. Wajib untuk dikerjakan, wajib untuk ditunaikan. Bagaimana kalau di situ nadarnya itu nadar maksiat? Kalau nadarnya nadar maksiat, maka wajibnya bukan menunaikan, tapi wajibnya adalah membayar kafaroh. Nadarnya dibatalkan, karena membatalkan nadar itu hukumnya sama dengan membatalkan sumpah, maka harus membayar kafaroh. Demi Allah engko lek keterima kerja koncoku bakale tak tukokno kriuk babi umpamakan lho piye iki. Kemudian ketika dia telah mengucapkan sumpah nadar ini akhirnya keterima kerja beneran, maka enggak boleh ditunaikan karena isinya adalah kemaksiatan. Yang wajib ditunaikan adalah menunaikan kafarohnya, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberi 10 pakaian kepada orang miskin, au tahriru raqabah atau memerdekakan 1 budak. Barang siapa yang tidak menjumpai kemampuan untuk 3 tadi, aweh mangan 10 wong miskin, aweh pakaian yang 10 wong miskin, atau memerdekakan 1 budak, enggak mampu, maka pilihan yang keempat adalah puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Adapun prakteknya ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan 3 hari ini harus berturut-turut. Ada yang mengatakan 3 hari ini boleh tidak berurutan. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah bersumpah, maka Allah akan bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tetapi ketika kita sebagai makhluk akan bersumpah, maka tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk, kita harus bersumpah dengan namanya Allah, sifatnya Allah, rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Nah, di sini kita mengetahui Allah bersumpah wal asri, demi masa atau demi waktu asar, di mana isinya nanti mengupas tentang kerugiannya manusia.
Kita lanjutkan Bapak Ibu. Wal asri innal insana, angin pestine sak temene manungsa, innal insana iku lafi khusrin, niscaya di dalam kerugian. Al khusran wal halak, al khusran wal halak. Khusran niku saged dimakna kerugian atau dimakna celaka atau dimakna kebinasaan. Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu niscaya di dalam kerugian, atau ditafsir niscaya di dalam kebinasaan, atau ditafsir niscaya di dalam kerusakan. Illa, kecuali, illalladzina, kecuali orang-orang amanu, yang beriman mereka dengan hati mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka as-solihat, pada beberapa kebaikan, ai bil jawarih, dengan beberapa anggota badannya. Atine iman, terus anggota badannya mengamalkan kebaikan. Sesungguhnya manusia itu di dalam keadaan rugi, keadaan binasa, kejaba sing ora bakal cilaka, ora bakal rusak, yoki wong sing gelem iman tur ngamal kebaikan. Jadi ketika Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar, maksudnya giringannya begini. Yen wong kuwi diwenehi umur karo Gusti Allah, terus umure kuwi ora digawe marang kebaikan, maka orang itu pasti akan di dalam kerugian. Jadi demi masa niki diantara kesimpulannya adalah membahas tentang umurnya manusia. Allah memberi umur kepada manusia. Manusia menjalani umurnya, menghabiskan umurnya waktu demi waktu. Ketika manusia menjalani umurnya itu ternyata tidak digunakan untuk kebaikan, maka pasti celaka, pasti akan rusak. Nah, yang tidak akan celaka, yang tidak akan rusak adalah orang-orang yang ketika Allah memberi umur di dunia, dia beriman, kemudian beramal baik. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ini adalah dua lafaz yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ketika seseorang hanya beriman saja dalam hati, tetapi anggota badannya tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali, maka imannya akan sia-sia. Imannya akan sia-sia. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman itu adalah pembenaran di dalam hati, at-tasdik, pembenaran, keyakinan fil qalbi, di dalam hati, wal qaulu bil lisan, dan ucapan dengan lisan, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Allah adalah sesembahan. Di dalam hati ada keyakinan seperti itu, kemudian dia melafadzkannya, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wal amalu bil jawarih, ini akidahnya azwaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengamalkan dengan anggota badannya. Tidak cukup iman di dalam hati, tidak cukup pengakuan melalui lisan, kemudian waktunya beramal wa amilus solihat ditinggalkan, itu tidak bisa. Jadi iman menurut definisi azwaja adalah meyakini di dalam hati bahwasanya Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan, Rasul, dan seterusnya, semua rukun iman itu. Nah, kemudian dilafadzkan melalui lisan berupa kalimat syahadat, kemudian dikerjakan dengan anggota badannya. Ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jika tidak, maka rusak imannya, sia-sia imannya. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang yang di situ di akhir zaman sibuk mengerjakan kemaksiatan, sibuk menumpuk-numpuk harta dunia. Sehingga ketika matahari telah terbit dari barat, maka dia mengucapkan amanna. Maka menurut firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang telah mengucapkan keimanan tetapi belum pernah mengerjakan amal baik. Ini contohnya. Jadi iman itu tidak cukup di lisan, tidak cukup di hati, tapi melalui amalan anggota badan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam Bukhari Muslim bersabda, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu ada kalanya bertambah, wa yankusu, dan ada kalanya berkurang. Di dalam tafsirnya, iman itu akan bertambah dengan banyaknya ketaatan yang dijalankan. Keimanan itu akan berkurang ketika semakin banyak kemaksiatan yang dikerjakan. Jadi pengaruh amalan terhadap iman itu pasti ada. Ketika seseorang mencuri, maka ketika dia mencuri tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Ketika seseorang berzina, wala yazni, dan tidaklah berzina sapa azani wa huwa mukmin, iku ora. Ketika zinanya telah selesai, maka iman yang asalnya menggantung di angkasa baru akan kembali ketika zinanya selesai. Kemudian wat taubatu ma'rudatun mim ba'dihi. Barulah kemudian taubat akan dihadirkan untuk dia. Dia mau taubat ataukah tidak. Jadi beriman dan beramal baik ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa seseorang di situ, aku yakin Allah pasti ada. Aku yakin Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Tapi setelah itu untuk beramal dengan anggota badannya, dia tidak mau. Wae sholat gak gelem sholat, wae poso Ramadan malah golek warung sing delik-delik. Waktunya zakat dia menyembunyikan hartanya piye carane ben gak kenean zakat. Waktunya haji juga demikian. Harusnya ketika mampu segera daftar ONH dan seterusnya, ternyata ditunda-tunda. Gawe bisnis iki, gawe bisnis iki. Sehingga dia akhirnya hanya ada iman di dalam hati, hanya mengucapkan kalimat syahadat, tetapi amalan-amalan yang Allah perintahkan, dia tidak mau mengerjakannya. Nah ini justru akan menjadi masuk golongan yang rugi. Karena Allah telah memberi umur, tetapi dia hanya memilih jadi orang beriman tanpa mengerjakan wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw, dan saling berwasiat mereka bil haqqi, dengan yang hak. Dalam tafsirnya ada lafaz al-haq, ini adalah Al-Quran, ada rujukannya. Kemudian bil haqqi ini tafsir Islam juga ada. Kemudian tafsir amar ma'ruf nahyi anil mungkar, mengajak kebaikan melarang kemungkaran, juga ada rujukannya. Kecuali yang tidak rugi adalah orang-orang yang diberi umur oleh Allah, kemudian dia mau beriman. Yang kedua gandengannya wa amilus sholihat, dia mau beramal baik. Wa tawasaw bil haqqi, saling tausiah, saling wasiat untuk menetapi kebaikan, menetapi Al-Quran, menetapi Islam, amar ma'ruf nahyi anil mungkar. Kalau di dalam surat Yasin
ketika seseorang di situ sudah mati, maka masa untuk tausiah itu otomatis sudah habis. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Di dunia inilah tempatnya tawasau, saling berwasiat-wasiatan, saling berpesan, saling mengingatkan untuk mengerjakan iman dan amal baik, mengerjakan Al-Quran, mengerjakan Islam. Wa tawasau bil haqqi, ditutup wa tawasau bis sabr. Dan saling berwasiat-wasiatan, saling mengingatkan, saling ngilingni bisobri, dengan kesabaran. Apa sih jane maknane as-sabru kuwi? Sabar itu maknanya adalah menahan. Sabar itu maknanya adalah nahan, menahan. Al-habsu wal imsaku, menahan. Menahan hati dan diri, atau istilahnya jiwa dan raga, dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Apapun itu, ketika di situ bisa menahan diri dari mengerjakan segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka itulah yang dikatakan as-sabru. Sabar itu Bapak Ibu, ada kalanya as-sabru fi ta'atillah. Sabar itu dibagi menjadi tiga jenis yang harus disabari. Fi ta'atillah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ini memerlukan kesabaran yang luar biasa. Contohnya sholat wajib, sholat 5 waktu. Ketika di situ lagi enak-enak istirahat, lagi enak-enak turu, kemudian adzan dikumandangkan, aku iki wong lanang, aku iki kudune nang masjid. Nah, ketika di situ bisa sabar menetapi perintahnya Allah sampai akhirnya terlaksana, bisa mengerjakan sholat yang Allah wajibkan, berarti dia telah menjumpai kesabarannya. Dia telah mengerjakan pada kesabarannya. Karena sabar diantaranya adalah bersabar untuk menjalankan perintahnya Allah fi ta'atillah, sabar di dalam taat kepada Allah. Atau bahkan di situ wis wayahe salat, teng mriku lah kok imami bacaane dawa. Aku iki jane kepengin ndang mari, kepengin ndang mulih, kepengin ndang leren maneh. Lah kok imami sawi bacaane. Traweh ya gak mari-mari, aku mau bukane mek titik umpamakan. Ini memerlukan kesabaran. Menjalankan ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Yang kedua yang harus disabari adalah fi tajannubil ma'asi, di dalam menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan ini juga pekerjaan yang berat. Kalau kita tidak bisa menahan dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, maka kita bisa hilang kesabaran, terjerumus di situ. Misal di situ sedang puasa Ramadan, nah kemudian di situ gak enek wong, kok enek warung nyelempit umpamakan. Iki umpamanya aku andok neng kene ya gak enek sing rojane. Terus engko aku neng omah pura-pura ya sik poso wae buka ya melek buka ya iso jane. Nah, berarti di situ ketika benar-benar menjalankan yang tidak diridhoi oleh Allah, gak iso ngempet antara lahir dan batinnya sehingga menerjang yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dia hilang kesabarannya. Sabar itu ada kalanya di dalam fi ta'atillah, di dalam menjalankan ketaatan, ada kalanya sabar itu di dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, sabar itu ada kalanya yaitu di dalam menjalani
takdir yang jelek. Proses terjadinya qadar itu kan ada istilah takdir menurut sebagian ulama. Ada kalanya takdir yang jelek itu otomatis disebut dengan musibah kan ngoten. Sehingga para ulama mengatakan sabar itu yang ketiga yaitu sabar menghadapi musibah. Kalau cobaan ada kalanya cobaan baik, ada kalanya cobaan yang buruk. Tapi kalau musibah mesti gak enak. Kalau cobaan ada kalanya enak, diuji oleh Allah, dijadikan ya bisnisnya berhasil. Berarti cobaan sing kepenak kan ngoten. Tapi nek musibah ora nek musibah sing enak niku mboten wonten. Pasti musibah itu sifatnya negatif atau jelek bagi manusia dan ini perlu kesabaran. As-sabru inda sadmatil ula, sing diarani sabar kuwi nalikane pendodok atau pengetuk atau pengejut yang awal. Ketika di situ bisa sabar, maka itulah yang dikatakan sabar dari musibah atas musibah yang hakiki. Contoh seseorang di situ ada keluarganya yang meninggal umpamakan, dapat musibah, ada kejelekan di situ, tidak mengenakkan di situ, ada keluarganya yang meninggal. Maka yang dikatakan sabar atas musibah as-sabru inda sadmatil ula. Sing diarani sabar begitu dapat informasi, dapat info, segera bisa menyandarkan peristiwa yang terjadi kepada qadarnya Allah. Itulah yang dikatakan ya sabar atas musibah yang hakiki. Tapi ketika di situ mendengarkan kabar kematian keluarganya, kerabatnya, kemudian dia mengeluh, menggerutu, menyalahkan sana, menyalahkan sini, ngamuk-ngamuk dhisik, salah iki ora mbok gondek rumah sakit akhirnya ora ketulung dan lain sebagainya. Menyalahkan yang lainnya, cari kambing hitam. Begitu peristiwa sudah selesai, aku tak usaha sabar. Pun telat ngoten niku. Nah, sudah telat. As-sabru inda sadmatil ula. Nabi dawuh sing diarani sabar kuwi ketika pengejut yang awal kali, keterkejutan awal kali itulah yang harus disikapi dengan kesabaran. Jadi Bapak Ibu, sabar itu ketika menghadapi taat kepada Allah, ketika menjauhi kemaksiatan, kemudian ketika ada musibah. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan yaitu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika itu ada seorang sahabat berdoa yang didengar oleh Rasulullah. Doanya si sahabat ngeten, ya Allah, mugi panjenengan dadosaken kula tiyang ingkang sabar. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang sabar. Kelihatannya kan saya nggih, baik, bagus. Ndonga njaluk dadi wong sing sabar. Ternyata oleh Nabi diingkari. Wahai rajul, kamu jangan berdoa minta dijadikan orang yang sabar. Kamu supaya berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Awakmu aja njaluk dadi wong sing sabar. Awakmu supaya ndonga, ya Allah kula nyuwun Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Kula nyuwun afwa, pengampunan dunia dan akhirat. Wal afiyata lan afiat, seger waras sehat dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dalam perkara agamanya selamat, umpamane ngerjakne maksiat Gusti Allah afwa ngapura. Kemudian dalam perkara duniawi, dalam fisik kita, jasad kita, kita minta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata hadis ini mengandung sesuatu yang dalam sekali pentafsirannya.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari si rojul yang meminta sabar? Nah, ternyata kuncinya bagaimana mungkin Allah memberi kamu pengabulan jadi orang yang sabar jika tidak melalui dikasih musibah dahulu. Kan ngerti? Sabar itu kan letaknya setelahnya musibah kan ngoten. Gak mungkin gak enek musibah aku iki sabar. Lah sabar atas apa kan ngoten. Ketika panjenengan ndonga njaluk wong sing sabar, kemudian Allah ngabulne di saat itu. Pasti Allah pasti akan memberikan musibah dhisik baru dikabulne dadi wong sing sabar. Nah, karena doa minta sabar itu hukumnya makruh, maka Rasulullah dawuh, nek awakmu jaluk sabar berarti jaluk prosesnya dulu, dikasih musibah dulu, baru kemudian kamu dijadikan orang yang sabar, itu enggak baik. Dongo, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Adzan dulu nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ketika Allah telah memberikan kewarasan, kesehatan, keadaan yang aman, gak ada masalah, gak ada musibah, maka makruh hukumnya apabila seseorang itu berdoa minta dijadikan orang yang sabar. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken kula tiyang ingkang sabar. Padahal gak ada masalah, gak ada ya perkara yang memberatkan. Ini makruh hukumnya. Adapun ketika musibah sudah di depan mata, perkara kewajiban sudah di depan mata, menjauhi kemaksiatan sudah di hadapan mata, maka seseorang diperbolehkan berdoa minta sabar. Contohnya apa? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ketika pasukannya Talut yang jumlahnya 313 menghadapi pasukannya Jalut, yang akhirnya pasukannya Talut ada Daud muda di situ, Nabi Daud alaihissalam usianya saat itu 13 tahun, yang akhirnya dipek mantu oleh Talut. Lah kemudian akhirnya Nabi Daud menjadi raja setelah mengetapel Raja Jalut. Kalau Daud itu bahasanya mereka mengatakan David, Jalut itu ya Goliat itu, David versus Goliat. Nah, itu ada di dalam surat Al-Baqarah, Nabi Daud melawan Jalut. Pasukan yang di situ jumlahnya sedikit 313 di saat menghadapi musuh yang ribuan, ditambah dengan pasukan sendiri sudah ya dilarang minum air, ternyata banyak minum air, akhirnya hilang kekuatan, tinggal yang enggak minum sungai saja. Innallaha mubatalikum binahar. Begitu melewati sungai, hanya tersisa 313 melawan ya ribuan. Mereka akhirnya mengucapkan Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Di situ ada contoh kalimat afrigh, mugi ngluberaken panjenengan alaina atas kami sabron pada kesabaran. Mugi panjenengan melimpahkan kesabaran atas kami. Ini kan doa minta sabar, ada di dalam surat Al-Baqarah. Kenapa kok Nabi tadi mengingkari si sahabat? Nah, peristiwanya otomatis berbeda kan ngoten. Pasukannya Jalut tadi, saya ulangi, pasukannya Talut tadi, musibah itu sudah ada di hadapan mata, sudah di hadapan mata, harus taat, enggak boleh melarikan diri dari medan perang, enggak boleh melarikan diri dari jihad. Nah, ketika musibah itu sudah datang, ketaatan itu wajib, maka mereka berdoa Allahumma Rabbana afrigh alaina sabra seterusnya. Lah sedangkan si sahabat yang diingkari oleh Nabi tadi, keadaan musibah ya ora, keadaan berat ya ora, tiba-tiba berdoa minta dijadikan orang yang sabar. Inilah yang dimakruhkan oleh Rasulullah, dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga penjelasan ini menambah wawasan. Jadi ketika musibah sudah ada, sudah terjadi, sudah di depan mata, berdoa minta sabar, monggo silahkan. Tapi ketika keadaan aman-aman saja, badan yo keadaan sehat, kemudian yo bisnis yo lancar, maka jangan sekali-sekali minta diberi kesabaran, karena berarti minta kepada Allah agar diberi musibah, kemudian dijadikan orang yang sabar. Jazakumullahu khairah. Penutup Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari surat Al-Asr ini, Allah menasihati kita semuanya ketika kita diberi umur oleh Allah, maka umur itu akan sia-sia, akan habis sia-sia, kecuali yang tidak sia-sia umurnya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang mau nasihat-nasihatan, saling menasihati atas kebaikan dan saling menasihati untuk menjalankan kesabaran. Jazakumullahu khairah.
ditutup sesi tanya jawab napa sampun? Oh nggih, monggo Pak Bejan. Waalaikumsalam. Nggih. Iyakum. Jadi Rajab adalah nama dari salah satu bulan haram yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh ada peperangan dan seterusnya. Bulan haram itu ada 4, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan yang berturut-turut. 11, 12, kemudian bulan ke-1 dari hitungan kalender Hijriah, kemudian ada bulan haram yang di tengah-tengah, bulan haram yang keempat yaitu bulan Rajab. Kalau bulan haram yang 3 mutawaliyat berturut-turut itu maksudnya saat itu banyak sekali peperangan antar suku. Nah, supaya suku-suku itu aman, nggak ada perang ketika mereka ingin mengerjakan haji di bulan Dzulhijjah, maka di bulan Dzulhijjah itu haram, nggak boleh perang. Ada bulan sebelumnya Zulqa'dah juga nggak boleh perang, supaya berangkatnya pun juga aman, nggak diserang oleh suku yang dilewati. Kemudian ada bulan haram Muharram, bulan haram setelahnya Zulhijjah. Maksudnya ben mulih songko haji niku nggih masih aman, nggak ada peperangan antar suku. Lah kemudian ada bulan haram yang di tengah-tengah yaitu Rajab. Biasanya unta-unta yang digunakan untuk haji itu punggungnya lecet, terkena sekeduk, terkena gesekan kayu, besi, kemudian kulit kukunya juga tipis. Nah, ketika di bulan Rajab mereka ingin umroh, maka Allah membuat bulan haram Rajab. Tujuannya mereka supaya bisa umroh dengan aman, kemudian diletakkan di tengah-tengah tahun itu supaya punggungnya unta sudah sembuh, kakinya unta, kuku-kukunya itu sudah normal kembali. Ini diantara tujuan Allah membuat 4 bulan haram. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih menjelaskan afdhalus siyam, lebih utamanya puasa setelahnya bulan Ramadan adalah Sahrullahil Muharram. Luwih afdole poso sakwise wulan Ramadan yoki poso neng wulan-wulane Gusti Allah sing diharamne, yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini hadis yang sahih memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Hadisnya hanya umum ngeten niki Pak Bejan. Nah, sedangkan adapun hadis-hadis yang menceritakan di bulan Rajab itu harus mengamalkan sholat ini, harus sedekah ini, nanti pahalanya sekian, akan dihapus sekian, ditinggikan derajat sekian. Rata-rata hadisnya dhaif, kemudian lebih banyak yang maudhu', lebih banyak yang palsu. Jadi yang membahas tentang Rajab dan kedudukannya sahih satu-satunya nggih niku wau. Nabi menyabdakan lebih afdolnya puasa setelahnya Ramadan adalah di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ketika pengen puasa, maka puasanya rujukannya hadis yang sahih ini, tapi tidak membahas tentang pahalanya apa niku mboten dirinci. Lah yang sampai merinci nek
hari pertama qiyamul lail sekian, puasa sekian, nanti akan mendapatkan fadilah ini. Hari kedua akan mendapatkan fadilah ini. Niku rata-rata hadisnya lemah dan banyak yang palsu. Kesimpulannya nanti insya Allah kita contohkan hadis-hadis palsu insya Allah di bulan Rajab atau nanti pertemuan berikutnya ya Pak Bejan. Jadi intinya yang sahih memperbanyak puasa di bulan Rajab. Adapun pahalane kepiye? Wis pokoke Nabi menyabdakan luwih afdol tinimbang wulan-wulan liyane. Ini yang harus kita yakini. Adapun sapiro gedene wallahu a'lam. Insyaallah ngoten. Insyaallah kita kupas di pertemuan berikutnya. Nggih wa iyyakum. Sampun? Nggih. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.